Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas asas-asas manajemen dengan dosen pengampu Bapak Pahari Esos MAP. Kami dari kelompok 3 yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen. Mari kita kenalan dengan kelompok kami. Cekidot. Muhammad Ridani dengan NPM 2022312. Faujan Azmi dengan NPM 2022292. Muhammad Hafiz Ramadhani dengan NPM 2022309. Ahmad Mirja dengan NPM 2022283. Siti Masrum Biati dengan NPM 2022330.
Dina Maulinda dengan NPM 2022289. Lamiah dengan NPM 2022300. Nurmiati Salamah dengan NPM 2022318. Milda dengan NPM 2022305. Ramona dengan NPM 2022322. Apa itu sistem pengendalian manajemen? Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang melibatkan semua orang dalam perusahaan yang diharuskan turut aktif menjalankan dan mengendalikan perusahaan dengan kapabilitasnya. Tujuan sistem pengendalian manajemen. Tujuan sistem pengendalian manajemen terbagi menjadi 3, yaitu tujuan umum, mempermudah organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan biaya minimal dan risiko terukur. Tujuan akhir, untuk membantu manajemen mempengaruhi, mengordinasikan, dan membimbing berbagai bagian organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target mereka secara keseluruhan. Tujuan spesifik. 1. Mengomunikasikan tujuan organisasi dengan jelas. 2. Memastikan bahwa manajer dan karyawan memahami tindakan spesifik yang harus mereka ambil untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Mengomunikasikan hasil tindakan di seluruh organisasi. 4. Memastikan bahwa para manajer dapat beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Mengetahui sampai mana program yang sedang dilakukan dengan perusahaan. Mengetahui adanya berbagai penyimpangan dalam proses pengerjaan suatu aktivitas di perusahaan. Memahami waktu hingga sumber daya yang disediakan mampu mencukupi hingga dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Mengetahui berbagai faktor terjadinya penyimpangan dari aktivitas kerja yang dilakukan di suatu perusahaan. Menerima informasi berbagai perspektif yang didapatkan dari orang lain terkait suatu aktivitas kerja di perusahaan. Memastikan kualitas setiap pekerjaan yang dilakukan sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Memastikan setiap anggota perusahaan tidak mengalami kesulitan terkait masalah yang ditemui dengan hal pribadi maupun tugas dari perusahaan. Fungsi sistem pengendalian manajemen: mengadakan perencanaan tepat untuk perusahaan, koordinasi yang tepat antar bagian, melakukan proses komunikasi dengan baik, mengambil keputusan terkait suatu hal, memotivasi pekerja atau sumber daya manusia agar perilaku dan nilai dengan norma yang ditetapkan sesuai tujuan. Melakukan kontrol terhadap segala hal yang terjadi di perusahaan, menilai kinerja pekerja, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Memberi rangsangan serta membagikan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku, serta melakukan perlindungan terhadap segala aset yang ada di perusahaan. Terakhir, mengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan sebuah perusahaan sehingga pelaksanaan menjadi lebih efisien dan efektif. Sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. 1. Keterampilan pegawai. 2. Pemisahan tugas. 3. Sistem pemberian wewenang, tujuan dan teknik, serta pengawasan yang tepat. 4. Pengendalian terhadap penggunaan aset dan dokumen serta formulir penting. 5. Pemeriksaan fisik aset dengan catatan aset dan kewajiban. Adapun elemen sistem pengendalian manajemen ada 4. Yang pertama ada detektor atau pelacak. Elemen ini berguna untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua ada asesor atau penilai. Elemen ini berguna untuk menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi.
Yang ketiga ada efektor. Elemen ini berguna untuk mengubah perilaku proses yang sedang dikendalikan jika asesor mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan tersebut. Dan yang terakhir ada communication network. Elemen ini berguna sebagai sarana untuk menyalurkan informasi antara elemen-elemen yang ada dan proses-proses yang sedang dikendalikan. Adapun contoh pada perusahaan, yang pertama ada elemen detektor. Elemen ini merupakan pelaporan atas kondisi yang sedang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, asesor, yaitu melakukan rapat eksekutif senior yang membahas tentang kondisi yang terjadi dan kondisi yang seharusnya terjadi. Yang ketiga ada efektor, yaitu keputusan eksekutif senior apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti kondisi yang sedang terjadi. Dan yang keempat ada communication network. Ini merupakan sistem informasi di dalam perusahaan yang menyampaikan pelaporan dan keputusan yang sudah dibuat. Proses sistem manajemen. 1. Pemrograman. Pada tahap ini, perusahaan menentukan program yang akan dijalankan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program yang telah ditentukan. 2. Penganggaran. Pada tahap ini, program direncanakan secara rinci dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan mata uang, biasanya 1 tahun. 3. Operasi dan akuntansi. Pada tahap ini, dilaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, 4. Pelaporan dan analisis. Pada tahap ini merupakan yang paling penting karena menutup suatu siklus dari pengendalian manajemen agar data untuk proses pertanggungjawaban akuntansi dikumpulkan. Faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. 1. Ukuran serta penyebaran enterprise. 2. Struktur organisasi serta sejauh mana proses desentralisasi maupun delegasi terjadi di seluruh perusahaan maupun organisasi. 3. Staf serta pembagian operasi. 4. Jenis pusat tanggung jawab. 5. Persepsi yang dimiliki seseorang. Jadi, kesimpulan dari materi sistem pengendalian manajemen dapat diketahui bahwa sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang melibatkan semua orang dalam perusahaan yang diharuskan turut aktif menjalankan dan mengendalikan perusahaan dengan kapabilitasnya. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan, maka tujuan perusahaan dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan tersebut akan merasakan sendiri manfaat dari penggunaan sistem pengendalian manajemen. Sekian video dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.